Jadi di tangan saya ini sudah ada handphone Xiaomi yang saya iseng-iseng beli di Akulaku dengan harga 500 ribuan. Dan ternyata ini barangnya dikirim langsung dari Cina. Alhasil saya harus menunggu sekitar 2 mingguan untuk mendapatkan barang ini sampai ke tempat saya. Dan itu pun dipotong dengan diskon atau kupon yang saya miliki sehingga harganya menjadi sekitar 300 ribuan atau lebih tepatnya 299 ribu. Dan ini proses unboxingnya ya. Dan by the way, jika kamu pengen juga dapat diskon untuk beli barang di Akulaku, saya sudah taruh link di deskripsi untuk menggunakan kupon agar kamu belanja bisa dengan potongan harga. Dan ini menarik ya, lihat ini bukan pakai bubble wrap tapi pakai yang kayak gini. Jadi ini seperti plastik biasa tapi ada gelembung udaranya di dalamnya. Sehingga ini akan lebih aman ketika barang terbanting-banting atau daripada bubble wrap. Ini kayaknya lebih safety ya. Dan buat kamu yang penasaran ini HP apa, ini dia bungkusnya. Ini HP-nya apa yuk? Kita lihat nanti deh. Dan ini dia nih. Aduh, bungkusnya keren ya. Oke deh, langsung saja kita ke HP-nya. Ini segelnya sudah terbuka ya. Terbuka atau belum? Terbuka kayaknya. Belum nih. Kita buka dulu. Ya. Dan ini dia HP-nya. Ini adalah HP refurbished si Redmi Note 2. Dulu ini harganya berapa ya? Mungkin 2 atau 3 jutaan. Ini sekarang sudah di harga 500 ribuan. Ini di HP-nya, di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di bawah ada micro USB dan mic, di sisi kiri polos, dan di atas ada jack audio, infrared blaster dan juga mic. Di belakang ada kamera dan LED, dan ada logo Mi-nya di sini. Kemudian ada loudspeaker. Ini dia, dan aksesorisnya apa saja ya. Ini buku petunjuk. Kita buka dulu, ada ups. Sobek nih kayaknya. Ada SIM ejector yang tidak akan terpakai karena Redmi Note 2 itu nggak pakai SIM ejector. Dan ini buku tulisan Cina, gak tahu deh. Kita simpan saja ini deh, gak penting. Dan ini dia aksesorisnya, cuma ada kabel data micro USB ke USB tipe A. Kemudian ini dia kepala chargernya, dayanya berapa ya, nggak kelihatan nih. 10 watt ya, 10 watt. Ini Redmi Note 2 itu keluarnya sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. RAM-nya yang saya pilih ini 2 GB dengan memori internalnya 32 GB, dan jaringannya ini sudah 4G. Kita peletek dulu ini plastiknya. Ya, oke, ini dia unitnya, kita coba hidupin. Ini proses bootingnya. Oh iya, saya lupa, ini Redmi Note 2 itu bukan 2016 tapi 2015, sekitar bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, ini tombol navigasinya, ada LED backlight-nya. Dan ini sudah dalam bahasa Indonesia ternyata. Dan saya pun tadi tidak disuguhkan setting ke Android, jadi ini kayaknya sudah langsung di-set di sana ya. Ini sudah dalam bahasa Indonesia ya. Setiap aplikasinya sudah dalam bahasa Indonesia. Di pengaturan pun sudah dalam bahasa Indonesia, lihat ini. Dan ini
Resolusi layarnya 1080 kali 1920, jadi Full HD dengan rasio 16:9 ya. Dan kita masuk ke about phone, ini dia Redmi Note 2, versi Androidnya masih 5,0. Kita lihat dulu versi Androidnya. Nah ini ya, masih 5,02, ini Lollipop. RAM-nya 2 GB dan memori internalnya 32 GB, CPU-nya octa-core. Ini Cortex A53 yang masih Cortex A53. Pabrikasinya 28 nanometer, MediaTek MT6795 atau Helio X10. Kita lihat apakah sudah ada versi pembaruan sistem. Saya masuk dulu ke WiFi saya, sebentar. Nah, ini dia ada pembaruan, tapi cuma naik ke versi MIUI 851. Kita coba ya, perbarui. Ini MIUI versi 8.5.1.0. Kita coba perbarui dulu. Nah, ternyata ini tidak bisa diperbarui. Lihat, kita ribut saja, ternyata tidak bisa diperbarui. Mungkin sudah dikunci di versi ini atau nggak tahu kenapa deh. Yang jelas ini tidak bisa diperbarui. Tapi nggak apa-apa ya, lumayan lah ini buat untuk HP cadangan untuk jual beli online atau apalah ya, lumayan deh. Dan ini dia, kita tes apakah tadi kan pakai WiFi ya, apakah ini dia bisa pakai kartu Indo atau tidak. Saya lupa, harusnya di bagian awal nih dites dulu pakai kartu Indo, tapi nggak apa-apa. Dan ini harus dibuka seperti ini ya, karena nggak pakai SIM ejector, jadi backdoornya harus dibuka. Dan ada baterainya seperti ini, baterainya pun harus dibuka. Dan ini di sini ada slot micro SD dan 2 SIM card. Ini kayaknya nano SIM. Bukan deng, micro SIM deh kayaknya ini. Kita masukin dulu kartunya. Kita coba satu aja dulu, masukkan lagi baterainya. Jadi jika kamu pun membeli ini handphone yang sama di Aku Laku ya, dan inilah keadaannya seperti ini refurbished, jadi kondisinya bagus, tapi sistemnya tidak bisa diupdate dan datang dengan keadaan yang sudah dalam bahasa Indonesia. Kita tunggu bootingnya, ini agak lama. Nah, sudah masuk, ini saat yang bikin deg-degan. Apakah sudah bisa pakai kartu Indo dan... Bentar, belum ada. Wow, belum ada nih. Kita matikan dulu wifi-nya. Dan ternyata bisa. Ini saya pakai Indosat. Nah, di sini muncul jaringan 4G. Ternyata bisa ya. Jadi ini aman, nggak perlu bayar pajak lagi. Walaupun si handphonenya dikirim langsung dari Cina. Oke, apalagi ya, kita tes kamera mungkin. Dan ini kameranya, kamera belakangnya 13 megapiksel, kemudian kamera selfie-nya cuma 5 megapiksel. Dan kita tes kamera belakangnya. Ini kondisi ruangan saya ini, studio saya ini dibuat low light ya, jadi cahayanya kurang memadai, agak gelap-gelap gitu ya. Dan ini menunya, menu kameranya ini. Panorama, timer, audio, manual. Oh, jadi ada manual, kemudian ada night, ada beauty. Ini manualnya cuma ada pengaturan ISO dan keseimbangan putih atau white balance ya. Jadi tidak ada manual fokus, tidak ada manual shutter speed dan sebagainya. Cuma ada manual ISO dan manual white balance. Dan ini hasil kamera selfie-nya.
Dan langsung saja kita tes untuk main game. Buat yang penasaran apakah handphone di tahun 2015 masih bisa buat main game di tahun 2021. Kita mainin game yang paling banyak dimainkan, yaitu PUBG Mobile. Dan saya di sini pakai GFX Tool ya, karena kalau gak pakai kayaknya dia akan kewalahan deh. Jadi kalau kamu download PUBG Mobile, sekalian saja GFX Tool-nya ini di-download juga. Pengaturan GFX Tool-nya seperti ini. Terserah ya, tapi ini biasanya saya pakai kayak gini kalau di handphone low end. 10 frame per second, so smooth, dan lainnya dibuat disable. Nah, dan ini settingan grafisnya dapat extreme smooth extreme. Lihat. Balance extreme pun dapat. Cuma mentok di balance extreme. Nah, ini sudah masuk ke tampilan permainan seperti ini. Dan kalau dilihat di sini masih aman, masih terlihat lumayan nyaman. Tapi ini kayaknya kalau dimainin bakal banyak frame drop dan ini deh, stuttering. Kita coba mainin dulu apakah masih playable atau tidak. Dan semakin lama semakin panas baterainya, ini kinerjanya pun semakin menurun. Tapi jika ada yang bertanya apakah ini masih bisa dimainkan, masih bisa, cuman jangan disamakan dengan HP-HP kelas atas ya, apalagi HP yang baru. Nah, dan ini musuh yang terakhir nih, satu lagi nih. Ayo, dia jarak ya, harus berloncat nih. Terus. Nah, chicken dinner. Oke, kesimpulannya bagaimana untuk handphone Redmi Note 2 di tahun 2021? Mungkin untuk sosial media, untuk penggunaan sosial media ya, untuk chatting dan sebagainya, itu masih bisa, masih aman. Tapi kalau untuk main game, saya tidak rekomendasikan. Apalagi main PUBG. Emang gamenya masih bisa berjalan, masih bisa dimainkan, tapi tidak akan nyaman. Untuk kameranya, untuk cahaya yang cukup masih lumayan. Ya, untuk video callan masih lumayan lah ya. Jadi intinya kalau untuk sosial media masih aman, tapi kalau untuk main game tidak direkomendasikan. Masih aman untuk PUBG, tapi tidak direkomendasikan. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.